kategori melawan perintah pertama. Saya ulangi, saya sebutkan, karena itu dosa mortal dan itu berarti Anda tidak tunduk kepada Allah, bahkan melawan Allah. Kamu pernah ke dukun, pernah ke paranormal, kemudian mencari pertolongan susuk, pesugihan, apapun yang terkait dengan itu, minta kaya, minta sukses, karir cemerlang, juga termasuk membaca tangan, astrologi, ya, astrologi itu ya, sio-sio juga itu termasuk ya, meramal ciamsi, kemudian kartu tarot, reiki, kundalini, prana, pranic healing, dan seputar yang terkait dengan hal seperti itu pelanggaran pada firman pertama, penyembahan berhala. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita mau berbicara mengenai eksorsisme menurut iman Katolik. Saya mau membuat satu disclaimer dulu di bagian awal. Disclaimernya adalah Rama Bayu bukan eksorsis. Jadi saya bukan seorang eksorsis. Oh ya, catatan kecil, kenapa saya kok memanggil diri saya Rama Bayu? Karena itu kebiasaan di Keuskupan Bandung yang berbahasa Sunda, tidak memanggil Romo. Contoh kalau Anda pergi ke Kuningan, Cigugur, itu akan memanggilnya Rama. Badeka mana Rama? Kalau Romo itu Jakarta ya. Jakarta, Semarang, Jogja, Romo. Tapi seandainya Anda tidak biasa memanggil saya Rama, Anda panggil Romo pun tidak ada soal. Panggil pastor tidak ada soal, panggil pater juga silahkan. Tapi saya mohon jangan panggil saya suster ya. Kembali ke disclaimer-nya ini. Disclaimer-nya adalah saya bukan seorang eksorsis. Nah, kalau Rama Bayu bukan seorang eksorsis, kok bisa-bisanya ngomong tentang eksorsisme? Apakah akan valid nanti apa yang dibicarakan? Ya kira-kira akan valid lah ya, karena meskipun saya bukan seorang eksorsis, saya belajar mengenai eksorsisme kepada Father Sikia pada tahun 2011 dan tahun 2012. Jadi 2 kali berturut-turut saya mengikuti pelatihan eksorsisme dan deliverance prayer kepada Father Sikia. Siapakah itu Father Sikia? Lengkapnya adalah Jose Francisco Sikia. Itu seorang imam diosesan atau presbiter diosesan, maka depannya ada RefD, Referendus Dominus. Ini beliau adalah imam diosesan Keuskupan Agung Manila dan merupakan eksorsis di Keuskupan Agung Manila. Bahkan beliau adalah ketuanya, yaitu Ketua Komisi Eksorsisme Keuskupan Agung Manila. Ini salah satu buku yang merupakan karya beliau, itu bukunya juga ada di meja saya, Catholic Handbook of Deliverance Prayer. Salah satunya ada beberapa buku yang beliau karang. Jadi ini disclaimer-nya ya, supaya nanti bagian awal Anda tidak mempertanyakan ini kualifikasinya apa, sehingga ngomong mengenai eksorsisme, padahal bukan eksorsis. Itulah yang saya ceritakan di bagian awal, supaya Anda mengerti bagaimana latar belakang saya dan kenapa bisa bicara mengenai eksorsisme. Pertama kita mau membahas mengenai landasan Alkitabiah. Apakah eksorsisme atau simpelnya adalah pengusiran setan dalam bahasa Indonesia punya landasan Alkitabiah? Ada dan banyak sekali. Saya hanya menunjuk beberapa dalam Injil Markus saja. Saya akan tunjukkan beberapa landasan Alkitabiah yang sangat clear, yang sangat jelas bahwa baginda junjungan kita Yesus Kristus melakukan pengusiran setan. Kita baca dalam Injil Markus pada pasal yang pertama ayat 25 sampai 26. Tetapi Yesus membentaknya, diam, keluarlah dari dia. Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Roh jahat dalam ayat 26. Dan baginda junjungan kita mengatakan keluarlah dari dia. Jadi ini pengusiran setan. Ini eksorsisme yang dilakukan oleh Tuhan kita terdapat dalam Injil Markus. Selanjutnya kita lihat pada Injil Markus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Ia menetapkan 12 orang yang juga disebutnya rasul-rasul untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Artinya di sini baginda junjungan kita Tuhan Yesus tidak hanya melakukan pengusiran setan oleh beliau sendiri, tapi beliau juga memberi kuasa mengusir setan itu kepada 12 orang yang disebut rasul. Berarti beliau mempercayakan kuasa eksorsisme itu, kuasa pengusiran setan itu kepada murid-murid beliau.
Selanjutnya pada Markus bab yang ke-6 ayat yang ke-7. Ia, baginda Yesus, memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Artinya, kuasa yang diberikan kepada para murid adalah kuasa Tuhan Yesus. Jadi para murid juga menerima kuasa menggunakan wewenang otoritas baginda junjungan kita Yesus Kristus. Dan kuasa itu adalah kuasa melawan roh-roh jahat. Selanjutnya pada Markus 6 ayat yang ke-12. Lalu pergilah mereka, ke-12 murid itu, yang tadi kan kemudian mereka pergi setelah diperintahkan, memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka, ke-12 murid itu yang disebut rasul, mengusir banyak setan dan seterusnya. Bagian selanjutnya tidak relevan untuk kita, maka saya berhenti pada mengusir banyak setan. Berarti kuasa itu dijalankan dan berhasil. Di dalam ayat 7 baru diberikan ya. Lihat ayat 7 bagian bawah. Sang Kristus memberi ke-12 murid kuasa. Baru diberikan kuasanya. Kemudian pada ayat ke-13 dikatakan kuasa itu bekerja. Dan ternyata para murid mengusir banyak setan. Selanjutnya pada bagian terakhir, yaitu pada saat baginda junjungan kita Yesus Kristus sudah bangkit, pada Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Perhatikan, orang-orang yang percaya berarti tidak lagi hanya terbatas pada murid-murid Tuhan yang jumlahnya 12 yang disebut rasul itu. Jadi di sini sebenarnya orang-orang percaya artinya apa? Semua orang Kristen. Semua orang yang dibaptis dalam nama Allah Tritunggal. Semua orang yang telah menerima Yesus Kristus. Ini yang dimaksud sebagai orang-orang yang percaya. Oh ya, catatan sedikit ya. Kalau saya menyebut Kristen itu jangan dibayangkan Protestan ya. Kalau saya menyebut Kristen yang saya maksudkan ya kita ini. Kita ini kan orang Kristen. Kristen yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Jadi kalau saya ngomong Kristen dalam obrolan ini, saya tidak pernah memaksudkan sebagai Protestan. Kalau yang sering menonton YouTube Katkit pasti sudah biasa dengan istilah Kristen kalau saya mengucapkan itu dan tahu maksudnya. Tapi barangkali yang hadir di sini ada yang belum biasa dengan Rama Bayu sehingga lo kok Kristen ya, Katoliknya mana Rama? Ya kita ini adalah Kristen, malah Kristen yang paling asli kan kita ini ya. Maka kalau kita melihat Markus 16 ayat yang ke-17, orang-orang percaya berarti Anda semua. Apakah itu seorang klerus, apakah itu uskup, apakah itu presbiter, apakah itu diakon, apakah itu laici. Laici itu umat awam ya. Anda semua yang mendengarkan ini, suster, bruder, siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus, disertai dengan kuasa pengusiran setan. Artinya sebenarnya landasan-landasan Alkitab, kalau kita melihat bahkan dari Injil Markus saja sudah jelas. Kuasanya dari Tuhan Yesus. Kemudian diberikan kepada para rasul sebagai fondasi gereja. Akhirnya tidak hanya berhenti pada para rasul, akhirnya diberikan kepada semua orang yang percaya. Jadi sebenarnya saudara-saudari, dengan membaca Markus 16 ayat 17 ini pun sebenarnya kita mesti memiliki iman yang kuat bahwa dalam nama Yesus Kristus Anda bisa mengusir setan. Tidak harus pastor, tidak harus uskup, tidak harus diakon, tidak harus klerus, tapi semua orang yang percaya. Anda percaya kepada Yesus, percaya Rama, berarti Anda punya kuasa untuk mengusir setan. Tapi memang kuasa itu bukan berasal dari Anda sendiri, tapi kuasa itu diterima karena baptisan, yaitu kuasa junjungan kita, sembahan kita, Raja kita, baginda Yesus Kristus, Sang Penyelamat kita. Namun saya perlu memberikan catatan di bagian awal. Kita ini banyak mengerti pengusiran setan justru dari film, dari sinetron, dari apapun, dari acara-acara seperti Dunia Lain, Kisah Tanah Jawa. Kalau Anda yang biasa nonton YouTube itu tahulah siapa-siapa yang biasa bicara mengenai alam gaib, pengusiran setan, dan terkait dengan itu. Nah, sayangnya ada cukup banyak hal yang diajarkan oleh film itu dan berbagai macam acara itu tidak sesuai dengan iman Katolik. Dan sayangnya lagi adalah orang Katolik cukup banyak yang menyerap ilmu tanda petik atau pengertian atau pemahaman dari film, dari segala macam yang sesungguhnya ada banyak unsurnya yang tidak sesuai dengan iman Katolik. Maka kita akan bicara perlahan-lahan dalam arti step by step, ini sangat mendasar nanti yang saya sampaikan
paling kurang Anda memiliki bayangan yang utuh mengenai apa itu eksorsisme. Eksorsisme ringkasnya pengusiran setan. Karena yang diusir setan, yang akan kita dalami dulu adalah setan. Maka bagian selanjutnya kita bicara tentang setan. Bagian ini adalah mengenai identitas setan itu seperti apa. Kenapa sih Rama harus bicara mengenai setan? Ya kalau kita mau berperang kan simpelnya bahasa Jepangnya. Jepang itu jelas dan gampangnya kan kita kenali musuhnya dulu. Kan kalau kita mau perang kan harus ada mata-mata yang untuk menghitung jumlah musuh, musuhnya itu siapa, kekuatannya kayak apa, sifat-sifatnya bagaimana, senjatanya apa, muslihatnya apa, strateginya apa. Demikianlah begitu pentingnya kita belajar mengenai musuh kita supaya tahu jebakannya apa dan sebagainya. Setan itu kan musuh kita. Sebenarnya setan yang memusuhi kita sesungguhnya. Secara harafiah demikian. Jadi nanti kalau Anda pengen mendalami yang lebih jauh lagi, Anda silakan meluncur ke channel YouTube Katkit. Ataupun kalau sulit Anda cukup gaptek, Anda langsung masuk ke YouTube saja, diketik Katkit Alam Gaib. Langsung akan muncul ya. Katkit Alam Gaib. Atau Katkit Setan. Atau Katkit Rama Bayu Setan gitu. Maksudnya yang setannya itu bukan Rama Bayunya, tapi itu kata kunci ya. Jadi kalau Anda ketik di YouTube akan muncul kata kunci itu. Pokoknya Katkit disambung apa yang pengen Anda tahu gitu langsung muncul lah. Tapi paling bagus masuk ke channel Katkit, kemudian Anda cari playlist Alam Gaib. Saya bicara banyak mengenai itu. Nah, KGK Katekismus Gereja Katolik pada artikel 391 berbicara mengenai setan. Kita lihat bagaimana pengajaran gereja. Di balik keputusan nenek moyang kita untuk membangkang, terdengar satu suara penggoda yang bertentangan dengan Allah yang memasukkan mereka ke dalam maut karena iri hati. Jadi ini konteksnya adalah nenek moyang kita yang dimaksud Adam dan Hawa yang kemudian membangkang kepada Tuhan. Di balik itu sesungguhnya ada si penggoda. Maka lihat yang saya beri warna kuning, penggoda yang bertentangan dengan Allah. Itulah setan. Setan penggoda yang bertentangan dengan Allah. Maka apapun yang dia lakukan akan menjerumuskan kita supaya kita menentang Allah, melawan Allah, menginjak-injak hukum Allah, pendek kata tidak patuh kepada Allah. Sebab sesungguhnya iman adalah kepatuhan. Iman adalah ketaatan. Maka dengan kita melawan Allah, dengan mengganti menurut kehendak kita sendiri, bukan terjadilah kehendakmu, yaitu kehendak Allah, tapi terjadilah kehendakku, yaitu kehendak manusia, maka sesungguhnya kita sudah masuk kepada maut, yaitu karena si penggoda yang terus-menerus menyerang kita supaya membangkang kepada Allah. Jadi siapa itu setan? Penggoda yang bertentangan dengan Allah. Selanjutnya kita lihat lanjutan di dalam Katekismus Gereja Katolik masih pada artikel yang sama. Kitab suci dan tradisi melihat dalam wujud ini seorang malaikat yang jatuh yang dinamakan setan atau iblis. Lihat warna kuning. Tulisan yang saya cetak dengan warna kuning. Jadi sesungguhnya setan itu siapa sih? Atau setan itu apa sih? Setan adalah malaikat. Namun jangan berhenti di situ. Loh, setan sama dengan malaikat ya, sama. Secara hakikat mereka sama. Malaikat yang jatuh, tapi jangan lupa lanjutannya ya. Malaikat yang jatuh, jadi sebenarnya setan adalah istilah yang kita gunakan untuk menyebut malaikat yang jatuh. Jatuh itu maksudnya bukan kesandung terus dia, bukan itu. Jatuh maksudnya berdosa. Fallen angels itu maksudnya malaikat-malaikat yang telah jatuh ke dalam dosa. Jadi setan itu sesungguhnya merupakan istilah saja. Mereka tetap malaikat, kekuatannya kekuatan malaikat, kuasanya kuasa malaikat. Maka jangan heran bahwa setan punya kuasa yang besar karena mereka malaikat. Bedanya kalau malaikat yang setia kepada Tuhan itu menggunakan seluruh kemampuannya, seluruh apapun yang ada pada mereka untuk menyembah Tuhan. Sebaliknya setan alias malaikat yang jatuh menggunakan seluruh yang ada pada mereka untuk membangkang, melawan, menyerang, bahkan juga untuk menghancurkan manusia yang merupakan ciptaan Tuhan. Kenapa sih setan kurang kerjaan menyerang manusia? Sebenarnya setan tidak ada urusan dengan kita. Urusan setan itu dengan Tuhan. Tetapi Tuhan terlalu besar untuk setan. Sehingga setan tidak berani menyerang langsung kepada Tuhan. Terlalu besar, tidak mungkin menyerang Tuhan. Maka yang bisa diserang adalah kita ini.
anak-anak kesayangannya Tuhan. Simpelnya begini, kalau kamu benci sama orang dan tidak berani untuk melawan orang itu, Anda akan merusak apa yang dibuat oleh orang itu. Sehingga apa yang dibuat oleh orang itu, yang disayangi oleh orang itu, kalau hancur, maka orang itu menjadi sedih, Anda senang. Sama logikanya. Setan mau menghancurkan kita bukan demi kita sendiri. Hancurnya kita, rusaknya kita, menderitanya kita yang disebabkan karena kita jatuh ke dalam dosa akan membuat kesedihan yang mendalam dalam hati Tuhan. Maka sesungguhnya ketika setan menyerang manusia secara tidak langsung, setan mengarahkan serangan itu kepada Tuhan dengan melukai kita. Masih pada KGK yang sama, gereja mengajar bahwa ia pada mulanya adalah malaikat baik yang diciptakan Allah. Setan dan roh-roh jahat lain menurut kodrat memang diciptakan baik oleh Allah. Tetapi mereka menjadi jahat karena kesalahan mereka sendiri. Ini menegaskan lagi bahwa mulanya mereka malaikat baik. Tapi kemudian mereka menjadi jahat karena keputusan mereka sendiri melawan Allah. Sepertiga dari malaikat menurut tradisi para eksorsis yang juga insinuasinya ada di kitab Wahyu, sepertiga bintang yang dilempar. Itu beberapa tafsiran menggambarkan itu sepertiga malaikat yang memberontak, yaitu setan. Itu jumlahnya sepertiga. Tapi kabar gembiranya ada. Malaikat yang setia kepada Tuhan lebih banyak karena 2/3. Jadi itu kabar gembiranya untuk kita, saudara. Maka mengenali setan ini bukan untuk membuat kita takut, justru sebaliknya. Mengenali sesuatu dan kita sudah tahu ternyata kekuatannya besar, tetapi tetap tidak bisa mengalahkan kuasa Allah sendiri. Maka di situ kita mendapat kabar gembira. Jadi belajar mengenai setan, kita juga belajar mengenai kabar sukacita sesungguhnya. Sehingga kita tahu seberapa besar sih kuasa setan itu. Oh, besar kuasa setan. Tapi tidak akan lebih besar daripada kuasa Allah sendiri. Bukankah Alkitab mengatakan roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh manapun. Ya, itulah pentingnya kita belajar mengenai setan. Karena dengan belajar mengenai setan, kita tahu seperti apa. Sehingga kita tahu kalau kita ada di pihak Allah, siapa akan sanggup melawan kita. Kan begitu, kira-kira kalau bahasa simpelnya seperti itu. Justru dengan mengetahui ini kita jadi lebih enteng, lebih mudah. Bukannya malah takut. Anda takut kepada setan dan sebagainya itu karena ketidaktahuan. Sesuatu yang tidak diketahui, unknown being, itu kan menakutkan gitu. Apapun yang tidak kita ketahui, jangankan kok mengenai dunia roh, setan kan itu dunia roh. Dunia fisik saja, materi ya, itu menakutkan kalau kita belum mengenal atau kita tidak kenal. Contohnya ya sekarang yang kita alami, yaitu virus corona. Pada saat awal-awal kan ini menakutkan sekali. Kita sangat parno mengenai itu, kita serem mengenai itu. Padahal virus corona itu terlihat dalam arti dengan mikroskop apa bisa diteliti. Tapi menakutkan karena memang pada saat awal munculnya kita semua tidak tahu seperti apa. Tapi begitu sekarang kita mulai tahu, ya takut tetapi sangat jauh berkurang. Bahkan takutnya mungkin sudah tidak seperti waktu kita awal. Karena kita tahu cara kerjanya, cara menularnya, cara menghindarinya, dan sebagainya. Itulah pentingnya belajar mengenai setan. Seperti ini gambarannya, analoginya, seperti kita belajar mengenai virus. Seperti umat manusia mempelajari virus supaya tahu bagaimana cara kerja virus dan cara menghindari virus itu. Atau mengalahkan virus itu kalau sudah terlanjur masuk ke dalam diri kita. Nah itu sebenarnya. Mungkin ada yang bertanya, ngapain sih repot-repot mempelajari mengenai dedemit begini Rama gitu. Nah itulah pentingnya. Setelah kita belajar mengenai setan, yaitu identitasnya, sekarang kita belajar mengenai aktivitas setan seperti apa. Tadi kita baru kenal seperti apa itu setan. Sekarang bagaimana perilakunya, bagaimana menyerangnya, jenis-jenis serangannya seperti apa. KGK pada artikel yang ke-394 menjelaskan bagi kita secara umum. Kitab suci memberi kita kesaksian tentang pengaruh yang mencelakakan dari dia yang Yesus namakan pembunuh sejak awal. Lihat Yohanes pasal 8 ayat ke-44. Dan malahan mencoba menyesatkan Yesus dari perutusan yang diterimanya dari Allah. Perhatikan yang saya beri cetak warna kuning. Pengaruh yang mencelakakan. Berarti aktivitas setan memberi pengaruh. Apa jenis pengaruhnya akan kita pelajari sebentar lagi. Dan pengaruh itu mencelakakan, bukan mendekatkan kita pada Allah, tapi justru menjauhkan bahkan akan mematikan kita.
Selanjutnya bagian yang cetak kuning mencoba menyesatkan Yesus. Bahkan bukan hanya kita yang akan disesatkan oleh setan. Bahkan kalau kita membaca Injil, setan pun mencoba untuk menyesatkan baginda Yesus. Kita lihat saudara, bahkan pada saat baginda Yesus berpuasa itu setan datang dan menunggu saat yang baik. Meskipun tidak diceritakan dalam Alkitab secara harafiah, tetapi pada saat-saat terakhir ketika baginda junjungan kita mau maju pada jalan salib, ya pastilah setan juga mencoba menjauhkan Yesus dari perutusan demi penebusan itu. Kita bisa menggambarkan itu karena dalam Injil Lukas dikatakan setan menunggu waktu yang baik. Setelah menggoda dengan 3 godaan itu tidak berhenti. Kemudian mereka menunggu waktu yang baik. Dan menunggu waktu yang baik itu yang paling baik adalah saat-saat baginda junjungan kita Yesus Kristus mau maju ke jalan salib itu. Sehingga ingin untuk dibelokkan supaya tidak jadi menebus kita. Kalau tidak jadi menebus kita, kita semua menjadi milik setan, bukan? Kira-kira begitu logika simpelnya. Dan kalau kita lihat bagaimana pengaruh mencelakakan dan usaha menyesatkan itu dapat kita lihat di dalam kitab Wahyu pada pasal yang ke-12 ayat ke-7 sampai ke-9. Ini juga nyambung kepada doa yang bagian awal tadi saya ucapkan, doa kepada Santo Mikael. Ini landasan Alkitabiahnya ada di sini. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Perhatikan ayat 7. Ada kata dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi jangan bingung ketika dikatakan naga yaitu setan atau iblis dibantu oleh malaikat. Karena memang dia malaikat, mereka malaikat yang jatuh tentu saja. Lanjut pada ayat yang ke-9. Dan naga besar itu, perhatikan yang disebut di bagian sebelumnya, si naga tadi itu ular tua yang disebut iblis atau Satan. Satan dalam bahasa Ibraninya, kemudian diserap dalam bahasa Yunani dan dalam bahasa Latin Satan. Tetapi pengertian dalam bahasa Yunani Satan itu berbeda dengan pengertian kita bahasa Indonesia setan ya. Setan itu kita serapan dari bahasa Arab syaiton. Kalau Satan di sini terjemahannya iblis dalam bahasa Indonesia. Tapi itu soal kebahasaan nanti malah ruwet. Intinya begini. Kesepakatan penerjemahan dalam bahasa Indonesia, iblis itu satu. Iblis itu setan juga, tapi pemimpinnya setan. Itu maksudnya. Jadi tidak pernah ada istilah iblis-iblis karena iblis itu tunggal, yaitu bosnya setan. Apakah iblis juga setan? Setan juga. Tapi satu sebagai pemimpin. Yang lain setan roh jahat itu sama. Apakah iblis roh jahat juga? Roh jahat tetapi ketuanya gitu ya. Ini lebih merupakan soal penerjemahan dan soal terminologi dalam bahasa Indonesia. Maka kita menaati itu karena terjemahan dalam Alkitab menggunakan kata iblis dalam bentuk tunggal. Tapi kalau setan dalam bentuk jamak, roh jahat dalam bentuk jamak juga bisa. Kita lihat yang dicetak warna kuning. Yang menyesatkan. Perhatikan, menyesatkan. Jadi usahanya memang untuk menyesatkan seluruh dunia. Ya kita juga. Dilempar ke bawah, ia dilempar ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Perhatikan iblis sebagai tunggal, malaikat-malaikatnya berarti sepertiga. Malaikat yang jatuh itu yang kemudian ikut menjadi bala tentara iblis. Ini bagaimana usaha peperangan. Yang bagian penting ingin saya garis bawahi adalah kita berada di tengah peperangan. Dan sadarilah bahwa kita berada di tengah peperangan. Itulah kenapa doa Santo Mikael, doa yang penting untuk kita dadaskan setiap kali, setiap hari. Tradisi Katolik sebelum tahun 62 atau 60-an pertengahan, itu adalah mendoakan doa Santo Mikael setelah selesai misa. Setelah selesai misa pasti kita mendoakan doa Santo Mikael. Karena apa? Logikanya begini. Pada saat kita selesai misa itu ada kalimat ite misa es. Pergilah engkau diutus. Terjemahan idiomatisnya ya. Nah supaya kita diutus itu nanti tidak mengalami halangan-halangan. Ataupun kalau mengalami halangan dilindungi. Maka kita mohon bantuan Santo Mikael dalam perutusan kita itu. Karena kita diutus Tuhan. Kita berkarya hebat. Setan lebih-lebih lagi hebatnya untuk berkarya menghancurkan kita. Setan juga berkarya, saudara. Jadi enggak hanya rekan-rekan KPKS yang berkarya. Setan itu berkarya bahkan lebih rajin, komitmennya tidak diragukan.
Jadi kalau Anda itu melayani kurang komitmen, mohon maaf 1-0 untuk setan yang menang gitu. Karena setan tidak pernah kendor komitmennya untuk menghancurkan kita. Tidak ada ceritanya. Setan itu kendor komitmennya. Jadi kalau kita belajar mengenai setan itu kita bisa meninjau juga bercermin loh. Setan komitmennya luar biasa. Kalau aku nggak komitmen atau anget-anget permisi ayam, itu kayaknya aku 1-0 melawan setan. Ini seperti bercanda tapi ada serius juga. Apa yang ingin saya ingatkan, kita berada di tengah peperangan. Itulah kenapa doa Santo Mikael itu diawali dengan Santo Mikael Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran, pada peperangan, in prelio dalam bahasa Latin teks aslinya. Mari selanjutnya kita lihat bagaimana aktivitas setan itu. Tadi kan sudah secara umum menyesatkan, tapi bagaimana menyesatkan rinciannya kan begitu. Ya, menyesatkan Rama, ya betul. Tapi di sini tradisi demonologi dan ilmu mengenai eksorsisme sudah memetakan aktivitas setan itu seperti apa. Aktivitas setan itu terbagi dalam 2 bagian besar. Yang pertama biasa, yang kedua yang tidak biasa. Yang biasa itu godaan. Godaan itu kita alami setiap hari, bahkan berkali-kali dalam satu hari. Ketika Anda digoda untuk melawan Allah, untuk berbuat yang melanggar hukum Tuhan, apapun itu Anda sedang digoda oleh setan. Anda di kantor, ada suara dalam hati untuk mengambil uang kantor, kayaknya bisa nih korup dikit nih, ya nggak akan ketahuan. Nah itu godaan. Ketika Anda yang sudah punya istri melihat perempuan cantik di jalan atau di kantor, kemudian waduh cantik kayaknya kalau didekati asik juga kalau gua pacarin, itu godaan. Apapun itu, semua yang ingin menjauhkan kita dari hukum Tuhan, dari firman Tuhan muncul dalam hati, itu sesungguhnya godaan setan. Dan godaan setan munculnya di dalam hati. Ini yang biasa. Aktivitas setan yang paling banyak itu godaan. Menggoda kita, lalu nanti kita memutuskan ikut apa tidak. Selanjutnya yang tidak biasa atau extraordinary, yang luar biasa. Tapi istilah luar biasa itu dalam bahasa Indonesia artinya jadi lain sih. Luar biasa itu kalau dalam bahasa Indonesia jadi menjadi heboh, menjadi dahsyat gitu ya. Sebenarnya extraordinary itu terjemahan literalnya luar biasa. Tapi kalau saya terjemahkan luar biasa nanti artinya beda. Maka saya terjemahkan tidak biasa. Sebenarnya di dalam bahasa aslinya extraordinaria, bahasa Latinnya, atau dalam bahasa Inggrisnya extraordinary. Jadi di luar yang biasa, itu maksudnya. Ada 4. Yang pertama investasi. Yang kedua veksasi, yang ketiga obsesi, yang keempat posesi. Semua pakai si ya, karena terjemahan dari bahasa Latin ya. Investatio, vexatio, obsesio, possessio. Apa itu? Kok asing ya, Rama ya? Kita akan lihat sebentar lagi. Oh ya, untuk yang pertama ya, itu investasi. Ini bukan penanaman uang itu ya, bukan ya. Ini bukan penanaman modal. Kalau penanaman modal itu invest. Itu berbeda sebenarnya, pakai V kalau itu ya. Sayangnya lidah dalam bahasa Indonesia tidak membedakan F dan V. Kita kan pakai F dan pakai V sama saja ya. Apa itu sesungguhnya investasi, investation, investatio ya. Kehadiran setan. Jadi kehadiran setan atau bahasa simpelnya nempel atau ada di situ, di dalam tempat atau benda atau binatang. Jadi sebenarnya setan itu bisa hadir di tempat tertentu. Maka kalau kita menyebutnya kan angker ya, angker. Wah, itu tempat angker di situ. Maka tempatnya itu disebut dalam bahasa teknis ajaran Katolik terkait dengan eksorsisme itu ada investasi di situ. Ada investasi. Jadi kalau rumah kosong lama, rumah sudah bertahun-tahun kosong, kemudian sering ada bunyi macam-macamnya, berarti tempat itu terjadi investasi. Benda juga bisa. Contoh benda. Saya tidak rasis ya. Orang Jawa itu punya keris. Kadang-kadang kerisnya itu ada mbah siapa atau kiai siapa, nah itu bisa terjadi. Tidak semua keris saya katakan ya. Karena saya Jawa sehingga saya juga tahu unsur-unsur mengenai itu. Jadi ada beberapa keris yang pusaka atau apa itu ada setannya di dalam itu ya. Ada kiai siapa. Tentu tidak semua keris. Karena keris pada hakikatnya awalnya memang ya benda seni biasa. Tapi kemudian dalam perkembangannya ada yang kemudian ada investasi di dalamnya. Binatang juga bisa.
Misalnya dalam binatang-binatang tertentu, binatang-binatang malam seperti serigala itu bisa hadir setan atau kucing dan sebagainya dan sebagainya. Ini investasi. Yang umum yang kita jumpai ya tempat dan benda itu ya. Jimat-jimat itu termasuk investasi ya. Jadi kalau Anda yang pernah ke dukun, ke paranormal, ke cenayang, ke orang pinter, ke MP-MP, apapun namanya itu sama. Lalu dikasih, ya ini untuk kesehatan katanya, ini untuk kekayaan, ini untuk karir, apapun namanya, diberi cincin, diberi apa. Ya lalu itu sebenarnya investasi, ada kehadiran roh jahat di situ. Selanjutnya adalah vexatio ya. Veksasi itu apa? Serangan setan yang berdampak fisik. Yang pertama fisik betul, artinya misalnya cakaran. Anda bangun tidur, tiba-tiba ada cakar yang melintang dalam punggung Anda, atau tiba-tiba tanpa sebab yang jelas dalam tangan ada goresan seperti kena pisau, berjalar-jalar di situ, itu serangan fisik yang betul-betul fisik. Dan itu memang bisa terjadi betul-betul serangan fisik. Contohnya yaitu adalah Santo Yohanes Maria Vianney. Santo Yohanes Maria Vianney karena banyaknya mempertobatkan orang sehingga beliau diserang secara fisik oleh setan juga. Tapi kalau untuk orang kudus berbeda ya. Orang kudus diserang oleh setan bukan karena mereka mendekati setan atau menggunakan setan atau melakukan dosa, tapi itu merupakan suatu usaha iblis untuk menjauhkan orang kudus itu dari Tuhan gitu ya. Selanjutnya merusak kesehatan. Fisik badan kita itu bisa diserang oleh setan. Contoh yang paling umum adalah santet. Santet itu ada, memang ada. Itu kan merusak kesehatan. Kalau diperiksakan, tidak ditemukan satu penyakit, tapi orangnya sakit. Nah itu adalah santet, tenung, teluh, hal-hal yang seperti itu veksasi nama istilahnya. Atau merusak relasi. Sehingga yang fisik itu mungkin orangnya jadi tampak di mata suaminya jelek banget istrinya itu. Atau sebaliknya suaminya jadi jelek sekali dan sebagainya sehingga relasi bisa menjadi rusak. Itu veksasi, serangan pada fisik. Yang ketiga itu obsesi. Jadi kalau istilah obsesi itu sebenarnya istilah yang dipakai dalam dunia eksorsisme Katolik ya. Jadi kalau Anda terobsesi, ya itu lain ya. Itu hanya soal kebahasaan. Tapi dalam kerangka eksorsisme, obsesi itu jelek karena itu pengaruh serangan setan ya, yang berdampak pada mental, ya, pada jiwa kita, pada perasaan kita. Ya. Ada dua, yaitu sadar dan tidak sadar. Yang sadar itu depresi, sedih, ingin bunuh diri. Maksudnya orang dalam keadaan sadar seperti ini, ya, bukan dalam keadaan yang tidak sadar. Jadi orang sadar itu ya diajak ngomong ya biasa gitu. Maksudnya seperti itu. Tapi orangnya itu depresi berkepanjangan, frustrasi terus-terusan. Kayaknya itu hidupnya tuh sedih banget. Kalau melulu. Bahkan yang ciri-ciri paling umum adalah kalau muncul keinginan bunuh diri. Berarti itu salah satu tanda, salah satu saya katakan indikasi bahwa setan melakukan obsesio ini. Sehingga orang punya keinginan untuk bunuh diri. Itu salah satu tanda, bukan satu-satunya dan tidak pasti karena setan, enggak tentu ya. Karena bisa juga karena ya orangnya sendiri karena stres berkepanjangan misalnya karena zaman ini susah ya usahanya bangkrut, banyak utang, istrinya kabur, nah, gimana enggak stres. Lalu orang pengen bunuh diri ya kalau itu bisa jadi karena memang psikologi dia rusak gitu. Yang bawah sadar maksudnya orang dalam keadaan tidak sadar itu dalam wujud mimpi buruk, halusinasi. Termasuk kalau kita mengalami dalam waktu yang singkat, orang-orang Indonesia atau orang Jawa lah pada umumnya menyebutnya sebagai ketindihan. Ketindihan itu dua macam. Ada yang memang secara fisik terjadi karena syaraf aliran darah kita terganggu. Jadi itu murni fisik. Tapi ketindihan juga bisa karena sebab spiritual, yaitu karena gangguan setan yang berdampak pada mental, yaitu obsesi. Atau halusinasi melihat ini dan itu. Halusinasi dalam arti orangnya melihat, tetapi orang lain tidak melihat itu. Itu yang dimaksud halusinasi dengan berbagai macam variasinya ya. Jadi kalau Anda tiba-tiba melihat, aduh ada apa di sana, orang lain nggak lihat, itu salah satu bentuk obsession. Obsesi artinya serangan yang berdampak pada mental Anda. Orang lain nggak lihat gitu. Tiap kali apa kok lihat, aduh sampai mengedip-ngedipkan mata gitu. Waduh, ada bener nggak ya? Orang lain nggak lihat tapi Anda lihat. Nah itu salah satu indikasi obsesio. Terutama kalau itu cukup sering terjadi. Nah, artinya bukan selalu
Itu ya, itu bisa jadi kalau sesekali saja mungkin kelelahan mental bisa juga menyebabkan seperti itu. Bagian yang ini memang tidak mudah dibedakan. Ini memang karena bertumpang tindih dengan persoalan psikologis di bagian ini. Karena mental yang diserang itu jadi unsur-unsur psike dalam arti psikologinya juga berperan. Jadi kemungkinannya selalu bisa dua di bagian ini. Memang murni psikologi atau murni spiritual. Atau sebenarnya kemungkinan ketiga campuran keduanya. Maksudnya ketika Anda depresi karena sebab tertentu, bukan karena setan, itu bisa menjadi lahan subur untuk setan, gampangnya begitu. Jadi kalau Anda sedih, depresi, frustrasi, itu bisa menjadi lahan yang subur, boleh dikatakan untuk setan menanamkan yang buruk pada diri Anda. Jadi itu bisa campuran juga. Tapi intinya adalah setan juga bisa menyerang mental kita. Jadi ini sebenarnya bertingkat-tingkat ya tadi itu ya, mulai dari tempat, benda, binatang, kemudian badan kita, kemudian yang sekarang mental kita, kejiwaan kita. Jadi ini bertingkat-tingkat makin dalam, makin dalam, makin dalam. Kalau yang pertama tadi, investatio tadi itu di luar kita. Kita kembali ke bagian depan ya. Jadi investasi itu di luar kita, di luar manusia. Tetapi yang bersinggungan dengan kita kan, kita bersinggungan dengan tempat, kita menempati tempat kan, atau benda atau binatang mungkin. Artinya di luar kita tetapi bisa bersinggungan dengan kita. Jadi setan menyerang melalui hal yang lain untuk menyerang kita. Bisa tempat, benda, dan binatang. Kemudian yang veksasi sudah masuk, dalam arti sudah nempel, sudah mendekat, sudah megang kita, tanda petik ya. Fisik kita. Selanjutnya bagian yang ketiga obsesi itu jiwa kita. Yang terakhir, yang paling parah itu yang keempat. Karena itu gabungan semuanya. Yang keempat itu namanya posesio. Posesi. Orang menyebutnya kerasukan. Setan mengambil kendali utuh atas badan kita. Jadi maksudnya badan ini milik kita, tetapi setan mengambil alih. Sehingga apapun nanti yang kita gerakkan bukan kita. Apapun yang kita omongkan bukan kita. Apapun yang kita lakukan bukan kita. Maka kalau orang kerasukan itu mereka tidak punya kontrol atas badannya sendiri. Jadi ini yang tingkat paling parah yaitu kerasukan. Disinilah setan sungguh-sungguh menunjukkan kuasanya. Maksudnya adalah setan mampu mengambil alih tubuh manusia. Tanda petik seperti seakan-akan menindas jiwanya sehingga jiwa manusia tidak mampu mengendalikan tubuhnya. Simpelnya kira-kira begitu. Ini saya bahas dulu singkat ya. Sebenarnya eksorsisme itu temanya banyak sekali. Tapi ini saya lebih merupakan pengantar awal saja untuk memberikan gambaran umum ya. Posesio, kenapa sih setan kurang kerjaan kerasukan? Simpelnya begini. Di dalam ayat Alkitab dikatakan tubuh kita bait Roh Kudus. Bahasa simpelnya, tubuh kita ini miliknya Roh Kudus. Karena Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Nah, ketika setan merasuki tubuh kita, berarti simpelnya tanda petik tubuh kita menjadi bait setan. Nah, gitu loh. Dengan itu setan membuktikan, kira-kira kalau mau dikalimatkan pakai bahasa setan, Roh Kudus, kamu kalah hari ini. Karena tubuh ini yang sebelumnya kamu bertahta di sini, kamu kutendang keluar. Aku yang menang. Tubuh ini menjadi baitku. Aku bertahta di tubuh ini. Simpelnya begitu. Kok setan kurang kerjaan merasuki orang itu bukan main-main itu. Tapi sesungguhnya ini sangat alkitabiah. Dalam arti setan merasuki tubuh orang untuk membuktikan bahwa setan mampu tanda petik menendang Roh Kudus dari tubuh orang dan menggantikan dengan dirinya. Gitu. Artinya aku mampu mengalahkan Roh Kudus, kata setan. Kurang lebih seperti itu. Ini bisa diuraikan masing-masing hal. Ini sebenarnya uraiannya panjang lebar, ada landasan alkitabiah dan sebagainya. Tapi karena ini temanya besar dan menyeluruh, saya secara umum saja dulu ya. Jadi itulah kerasukan tuh seperti itu. Maksud tujuan setan itu seperti itu. Simpelnya mengalahkan Roh Kudus yang di dalam diri orang dan mengganti dengan diri setan itu, menguasai tubuh orang. Oh ya, kata posesi ini kita dalam bahasa Indonesia mengenal posesif ya. Tadi ada obsesi, ini ada posesi. Jadi kalau pacarmu itu posesif, itu pacarmu itu merasuki kamu sesungguhnya, setan gitu. Mohon maaf ya, ini hanya hore biar nggak ngantuk ya.
Inilah 4 ciri kalau orang kerasukan. Paling jelas kalau 4-4-nya muncul, tapi salah satu muncul itu merupakan indikasi. Tapi kalau 4-4-nya muncul bersamaan, maka itu boleh dikatakan hampir dapat dipastikan atau dapat dipastikan orang itu mengalami posesio, setan, mengalami kerasukan. Ciri yang pertama berbahasa asing. Maksudnya apa? Maksudnya bisa ngomong bahasa asing tanpa belajar. Tapi di sini maksudnya bukan bahasa asing yang dipelajari loh ya. Bukan berarti Anda belajar bahasa Inggris lalu tiba-tiba ngomong bahasa Inggris lancar berarti kerasukan, bukan itu. Atau orang sering nonton drama Korea, kemudian belajar bahasa Korea karena seneng drakor, lalu dia ngomong lancar bahasa Korea karena sudah belajar, bukan itu ya. Maksudnya adalah bahasa asing yang tanpa dipelajari lalu dia menjadi lancar sama sekali. Terutama bahasa kuno misalnya Latin. Tiba-tiba dia ngomong bahasa Latin, tiba-tiba ngomong bahasa Yunani, atau bahasa yang dia nggak pernah bersentuhan. Umpamanya orang Bandung, tinggalnya di Soreang, pelosok, mana dia tahu bahasa Spanyol, tiba-tiba ngomong bahasa Spanyol gitu. Nah itu ya, tiba-tiba dia ngomong bahasa Portugis, dia tiba-tiba ngomong bahasa Mongolia, umpamanya seperti itu. Kemampuan berbahasa asing yang lancar, yang tak pernah dipelajari sebelumnya, artinya muncul spontan, itu indikasi pertama orang mengalami posesio alias kerasukan. Yang kedua mengungkap info-info tersembunyi. Info-info tersembunyi itu ya contohnya misalnya orang tua Anda meninggal, ada berangkas ditinggalkan, orang nggak ada yang tahu sandi berangkas itu nomornya berapa. Tapi ini orang ini bisa tahu 0334 misalnya. Dan kalau dibuka betul. Nah, hal-hal yang tersembunyi yang secara nalar orang tidak mungkin tahu, kalau itu bisa diungkapkan oleh seseorang yang dengan ciri-ciri bisa berbahasa asing tadi itu, maka ini ciri yang kedua mengenai posesio. Karena apa? Setan memang bisa tahu hal-hal yang termasuk yang rahasia, ya karena setan itu roh murni. Dan sebelum kita hidup, setan sudah hidup. Jadi bahasa simpelnya, setan tuh lihat semua yang kita lakukan mulai dari bayi. Bahasa simpelnya begitu. Tidak harafiah begitu, tapi bahasa gampangnya. Saya menggampangkan begitu, bahkan termasuk yang rahasia-rahasia juga. Jadi kalau Anda selingkuh itu setan tahu loh. Yang ketiga, kekuatan badan di atas normal. Manusia itu ada batasnya, tetap ada batas kewajaran badan manusia itu punya kekuatan seperti apa. Karena kita materi, ya meskipun kita ini makhluk spiritual dan material memang betul, tapi badan kita kan material. Mau bagaimanapun bobot tertentu nggak mungkin dapat kita tanggung. Ada batasnya. Kalau tiba-tiba orangnya kecil, cuma 45 kg, tapi tiba-tiba dia bisa mengangkat meja yang kayu utuh, marmer utuh yang sebenarnya beratnya adalah sekian kuintal atau ton. Nah itu tanda-tanda. Artinya itu indikasi. Yang ketiga mengenai posesio atau kerasukan. Yang keempat benci kepada hal-hal yang kudus. Air suci, salib, rosario, terutama yang sudah diberkati. Maka kalau Anda punya barang-barang kudus, segeralah diberkati. Jangan pernah menggunakan benda kudus dalam keadaan tanpa diberkati. Jadi bawa ke pastor, mohon berkat. Benda-benda kudus terutama yang ditakuti setan adalah air suci, ya, air suci. Ini air suci ini betul-betul tanda petik dibenci oleh setan. Begitu dipercik air suci meledak pasti. Kalau orang betul-betul kerasukan lalu akan bermanifestasi. Kadang-kadang setan memang menyembunyikan dirinya dalam kasus posesio. Tapi cukup sering kalau dihadapkan dengan benda-benda kudus apalagi dibawa ke depan altar Tuhan, di depan tabernakel di mana ada sakramen Maha Kudus, sudah meraung-raung di situ. Ini 4 ciri kerasukan atau posesio. Dan saudara-saudari, kita sebenarnya sedang bicara mengenai aktivitas yang extraordinary ini. Tadi yang saya katakan, kan ada 2 sebenarnya. Yang pertama yang ordinary, godaan, itu tidak kita bicarakan. Karena untuk melawan godaan tidak diperlukan pengusiran setan. Pokoknya kehendak bebas kita, kalau kita kuat mau taat kepada Tuhan, godaan pasti bisa lewat. Setan dapat kita hancurkan pada saat menggoda kalau kehendak bebas kita kuat, cinta kepada Tuhan lebih besar daripada cinta kita akan dunia ini. Maka pokok persoalan kita sekarang ada pada aktivitas setan yang ekstraordinaria, ya. Aktivitas setan yang tidak biasa, yang 4 tadi, ingat yang sudah saya jelaskan dan saya uraikan tadi. Investasi, veksasi, obsesi, dan posesi. Dan disinilah yang diperlukan adanya eksorsisme.
mengenai 4 ini. Kalau orang ada godaan setan tidak diperlukan eksorsisme. Pokoknya kamu punya niat yang kuat, cukup melawan setan sudah. Karena disitulah kehendak kita disempurnakan dengan rahmat Tuhan bisa mengalahkan aktivitas yang biasa dari setan, yang ordinaria. Tapi yang ekstraordinaria memang diperlukan eksorsisme. Di poin inilah kita bicara mengenai eksorsisme. Maka selanjutnya tema atau subtema selanjutnya adalah mengenai eksorsisme itu sendiri. Kenapa panjang lebar tadi saya jelaskan mengenai setan, juga mengenai hal-hal yang terkait dengan aktivitas setan, supaya memang kita tahu apa serangannya, indikasinya, dan lain sebagainya. Kalau langsung ngomongin eksorsisme di sini, usir setan, lalu tekniknya ini, ya nanti kamu nggak paham apa yang dimaksud, serangannya apa, jenisnya apa. Di bagian depan tadi itu pengantar, sebenarnya pengantar panjang untuk memberi wawasan dan pola berpikir kita supaya mengenali kuasa jahat itu bekerjanya dengan cara apa gitu. Yakobus 4 ayat 7. Ini kuncinya. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia, maksudnya iblis, akan lari daripadamu. Saudara-saudari, kalau kita melawan iblis, itu iblis akan lari kalau syarat yang pertama ini dipenuhi. Jadi melawan iblis itu baru langkah yang kedua. Langkah pertama tunduk kepada Allah dulu. Dan Alkitab menjanjikan iblis akan lari. Maka kalau kamu tidak tunduk kepada Allah, kamu melawan iblis, ya iblisnya ketawa. Hahaha, tidak mempan, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Apa maksudnya tunduk kepada Allah? Ya jangan melanggar firman Allah. Bahasa simpel sehari-harinya jangan berdosa, terutama dosa mortal. Kalau dosa venial itu kan mudah dihilangkan asal kita mengikuti perayaan Ekaristi. Dosa venial itu gampang hilang. Kalau kamu melakukan dosa mortal berarti kamu tidak tunduk kepada Allah. Dan kalau kamu dalam keadaan dosa mortal dan tidak tunduk kepada Allah, itu artinya kemudian kamu berani-berani melawan iblis, iblisnya ketawa, kamu diketawain, kamu ditonjokin sama iblis, iblisnya tidak lari, yang lari kamu terkencing-kencing, saudara. Apa itu dosa mortal dan dosa venial? Saya tidak akan jelaskan karena menjadi berkepanjangan nanti. Anda nanti langsung pergi ke channel YouTube Katkit atau ke YouTube ketik saja Katkit dosa mortal, langsung muncul ya. Katkit dosa mortal langsung muncul. Dosa mortal itu saya beri contoh ya, penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu bentuknya banyak banget, termasuk soal pesugihan itu tadi ya, ke dukun, ke paranormal, membaca tangan, palm reading, kemudian kartu tarot, kemudian juga prana, reiki, kundalini, itu semua termasuk dalam kategori melawan perintah pertama. Saya ulangi, saya sebutkan, karena itu dosa mortal dan itu berarti Anda tidak tunduk kepada Allah, bahkan melawan Allah. Kalau ada yang kamu mendengar malam hari ini, berpikirlah ulang untuk menghentikan praktek-praktek seperti itu. Kamu pernah ke dukun, pernah ke paranormal, kemudian mencari pertolongan pesusuk, pesugihan, apapun yang terkait dengan itu, minta kaya, minta sukses, karir cemerlang, juga termasuk membaca tangan, astrologi, ya, astrologi itu ya, shio-shio juga itu termasuk ya. Maksudnya shio-shio kalau dikaitkan dengan ramalan-ramalan ya, kalau hanya untuk lucu-lucuan ya itu tidak termasuk, tapi maksudnya kemudian meramal ciamsi, mohon maaf ini agak sedikit menyinggung agama lain, tetapi itu omongan saya ini berlaku untuk orang Katolik ya. Maksudnya kalau ada orang beragama lain melakukan ciamsi silahkan, saya tidak mengkritik. Kalau itu beragama lain, tapi ini untuk orang Katolik ya. Kata-kata saya ini berlaku untuk orang Katolik kalau melakukan itu. Termasuk catat baik-baik, dengarkan baik-baik, reiki, kundalini, prana, pranic healing, dan seputar yang terkait dengan hal seperti itu pelanggaran pada firman pertama, penyembahan berhala. Berhentilah, karena dengan itu tidak tunduk kepada Allah. Berarti kalau Anda melakukan itu semua yang tadi saya katakan, Anda menentang Allah, menyembah berhala. Ini sebenarnya tema lain, tapi saya untuk mengingatkan karena umumnya, mohon maaf, orang Indonesia, juga yang Katolik, banyak terkena kuasa jahat dari pelanggaran pada firman pertama ini. Umumnya di situ. Okultisme dengan segala akar-akarnya dan juga anak pinaknya. Itu umumnya di situ. Tapi dosa mortal tidak hanya itu ya. Pembunuhan dosa mortal, percabulan dosa mortal,
kemudian perzinahan, perselingkuhan itu dosa mortal, dan sebagainya. Ini bukan tema kita, hanya saya mengingatkan kalau itu yang terjadi, maka ya iblis justru akan menguasai Anda. Maksudnya kalau kita tidak tunduk kepada Allah, kita akan ditundukkan oleh iblis. Catat kata-kata saya. Kalau kita tidak tunduk kepada Allah, kita akan ditundukkan oleh iblis. Tapi dengan tunduk kepada Allah, iblis yang kita tundukkan. Ini saya ulangi. Surat Yakobus pada pasal yang keempat ayat yang ketujuh memberitahu kita ketundukan ini. Kalau kamu tunduk kepada Allah, iblis akan kamu tundukkan. Tetapi kalau kamu tidak tunduk kepada Allah dengan melakukan dosa mortal, kamu akan ditundukkan oleh iblis. Ini kuncinya untuk eksorsisme, itu kuncinya ada di sini. Selanjutnya akan lebih teknis ya, KGK 1673. Kita baca. Kalau gereja secara resmi dan otoritatif berdoa atas nama Yesus Kristus supaya seorang atau satu benda dilindungi terhadap kekuatan musuh yang jahat dan dibebaskan dari kekuasaannya, orang lalu berbicara tentang eksorsisme. Perhatikan, maka eksorsisme di sini sebenarnya doa atas nama Yesus Kristus atau dalam nama Yesus Kristus atau menggunakan nama Yesus Kristus secara resmi dan otoritatif. Itu eksorsisme. Pengusiran setan atas nama Yesus. Pengusiran setan dalam nama Yesus yang dilakukan oleh gereja. Kalau mau dibuat definisinya, simpelnya seperti itu, eksorsisme. Kalimat lanjutannya masih pada artikel yang sama. Yesus telah melakukan doa-doa semacam itu. Gereja menerima dari Yesus, kekuasaan dan tugas melaksanakan eksorsisme. Perhatikan. Poin ini yang digarisbawahi adalah gereja Katolik maksudnya menerima dari Tuhan Yesus. Menerima apa? Dua hal, kuasa dan tugas. Berarti gereja diberi kuasa dan tugas mengalahkan kuasa setan. Persis seperti Injil Markus yang tadi sudah kita lihat kan. Kuasa itu diberikan kepada para rasul, 12 murid, dan juga semua orang yang percaya. Nanti akan saya perjelas lagi mengenai ini. Kalimat lanjutannya, karena kalimat ini panjang. Saya potong-potong untuk memberi penekanan pada beberapa hal yang cukup penting untuk kita ketahui. Dalam bentuk sederhana, simpel atau kecil, eksorsisme dilakukan dalam upacara pembaptisan. Eksorsisme resmi atau yang dinamakan eksorsisme besar atau eksorsisme mayor hanya dapat dilakukan oleh seorang imam dan hanya dengan persetujuan uskup. Orang harus melakukannya dengan bijaksana dan harus memegang teguh peraturan-peraturan yang disusun gereja. Perhatikan, ada eksorsisme besar. Jadi sebenarnya ada pembedaan eksorsisme besar dan kecil, mayor dan minor, agung dan sederhana. Ya istilahnya macam-macam lah. Mayor dan minor kalau itu yang dipakai di dalam istilah bahasa Latin. Mayor berarti yang lebih besar, minor yang lebih kecil, yang agung atau yang simpel itu. Kalau terjemahannya boleh seperti itu. Sebenarnya yang disebut eksorsisme sesungguhnya adalah yang besar ini. Jadi eksorsisme istilahnya memang tumpang tindih. Eksorsisme bisa untuk menyebut semua pengusiran setan jenisnya apapun, bisa disebut eksorsisme. Tetapi sesungguhnya eksorsisme tanda petik yang sejati adalah yang besar itu. Karena yang kecil atau yang simple namanya deliverance prayer. Masih agak kabur, Rama? Oke, nanti sebentar lagi akan lebih jelas lagi. Selanjutnya, kalimat lanjutan dari Katekismus Gereja Katolik pada artikel yang sama, 1673. Eksorsisme itu digunakan untuk mengusir setan. Ya, perhatikan, digunakan untuk mengusir setan, jelas. Dan untuk membebaskan dari pengaruh setan. Jelas tadi itu ya. Mengusir setan di sini maksudnya adalah posesio, merasuk. Pengaruh setan berarti yang tiga tadi ya. Investasi, vexatio, dan obsesio. Ya, itu penting ya. Jadi sebenarnya KGK berbicara lalu rinciannya sudah kita bahas di bagian depan tadi. Berkat apa? Otoritas rohani yang Yesus percayakan kepada gerejanya. Perhatikan, yang saya cetak warna kuning. Otoritas rohani. Berarti wewenang spiritual. Dari siapa? Tuhan Yesus yang dipercayakan kepada gereja. Jadi pada poin ini aku mengajak saudara-saudari bahwa kita harus percaya kita ini memiliki kuasa yang dipercayakan baginda junjungan kita Yesus Kristus untuk mengalahkan kuasa jahat, untuk mengusir setan, membebaskan orang dari pengaruh setan. Kalau katekismus bicara mengenai gereja itu bukan berarti pastor, bukan berarti uskup, diakon atau hanya para klerus, tidak, seluruh
Termasuk laity, Anda semua yang mendengar adalah gereja. Kita sebagai keutuhan ini gereja. Dipercayakan kepada kita semua. Pendek kata dalam kalimat Injil Markus pada bab 16 ayat 17 tadi, kepada semua orang yang percaya. Simpelnya, apakah seorang Katolik bisa mengusir setan, Rama? Bisa. Tapi syaratnya ingat tadi Yakobus 4 ayat 7, tunduk kepada Allah. Kalau kamu tidak tunduk kepada Allah ya tidak bisa. Karena syaratnya adalah menggunakan kuasa Yesus. Untuk menggunakan kuasa Yesus, maka kamu harus ikut aturannya Yesus, hukumnya Yesus, firmannya Yesus. Tunduk pada Allah, bahasa simpelnya. Jadi semua kita, tanda petik, bisa. Kata bisa ini menyesatkan. Nanti saya akan bahas lebih terperinci lagi. Karena seringkali orang Katolik juga terjebak dengan pemikiran masyarakat. Di dalam pemikiran masyarakat tidak semua orang bisa. Hanya orang-orang khusus yang bisa melawan kuasa jahat dalam pemikiran masyarakat. Maka orang Katolik, sesekali juga saya dihubungi, katanya Romo bisa ya. Nah ini misleading kata-kata bisa ini. Saya tegaskan, dengan mengacu pada ajaran gereja dan Alkitab, Anda semua bisa. Kita semua bisa. Kenapa? Karena kita sudah dipercaya oleh Tuhan Yesus. Tapi memang ingat ya, 2 ayat tadi harus disambungkan ya. Markus 16 ayat 17 harus kita hubungkan dengan Yakobus 4 ayat 7. Jangan lupa ya. Markus 16 ayat 17 tidak pernah boleh dibaca terlepas dari Yakobus 4 ayat 7. Maksudnya apa? Semua orang percaya diberi kuasa mengusir setan, tetapi syaratnya Yakobus 4, tunduk pada Allah. Nah, itu 2 ayat yang nyambung. Itu landasan-landasan Alkitab yang cukup kuat ada di sana. Nah, begitu saudara. Kalimat selanjutnya kita akan bicara mengenai psikis ya. Ini masih KGK yang sama. Lain sekali dengan penyakit-penyakit terutama yang bersifat psikis. Untuk menangani hal ini adalah bidang kesehatan. Jadi gereja juga membedakan bahwa ada penyakit yang sifatnya psikis, ada juga penyakit yang fisik yang bukan karena pengaruh setan. Maksudnya, setan memang bisa merusak fisik kita, juga bisa merusak mental kita, tetapi bukan berarti semua kerusakan fisik dan mental akibat setan. Bukan begitu. Kalau Anda terlalu banyak makan yang kolesterol lalu Anda sakit, ya itu jelas sebabnya. Anda serangan jantung ya bukan karena setan, tapi karena Anda pola hidupnya nggak sehat, banyak merokok, kemudian Anda sakit paru-paru, setan disalahkan ya bukan gitu. Ini poin yang dijelaskan di dalam KGK 16-17 pada penggal kalimat yang ini. Terutama juga yang psikis. Maksudnya bukan setiap kali orang pengen bunuh diri akibat setan, bukan karena itu ya. Ada yang karena setan, tapi ada yang murni psikologis. Sakit juga demikian yang sifatnya fisik ya. Jadi ini memang kalau belajar tentang eksorisme itu sebenarnya luas sekali. Sekali lagi saya lebih merupakan pengantar di sini, mengantar Anda untuk mengetahui sebenarnya dunia eksorsisme itu seperti apa. Tentu mungkin 1-2 hal akan masih membingungkan, tapi tidak apa-apa nanti bisa dipelajari kembali. Maka penting kalimat lanjutannya, sebelum seorang merayakan eksorsisme, ia harus mendapat kepastian bagi dirinya bahwa yang dipersoalkan di sini adalah sungguh kehadiran musuh yang jahat dan bukan suatu penyakit. Di sini saya mau menceritakan bahwa eksorsis juga harus sungguh yakin ini bukan sakit fisik maksudnya. Bukan sakit fisik karena penyebab fisik atau bukan sakit mental karena memang penyebab mental, tapi memang penyebab yang bukan fisik, bukan mental, berarti spiritual, berarti roh jahat gitu loh. Saya mau cerita sedikit terkait dengan Father Sigia ya. Saya memang tidak mengalami langsung dalam arti karena memang pelayanan eksorisme tidak ada komisinya di Bandung atau bahkan di Indonesia tidak ada. Di Manila, komisi eksorsisme Keuskupan Agung Manila dan beberapa keuskupan di Filipina itu ada. Dan mereka itu ada timnya ya. Ini saya ceritakan supaya Anda terbuka wawasannya. Jadi jangan membayangkan bahwa pengusiran setan itu tiba-tiba robohnya datang kemudian kayak di film-film Hollywood. Anda jangan termakan Hollywood. Itu Allah Hollywood. Dan sebagian besar film Hollywood itu tidak benar menggambarkan eksorsisme. Yang agak mendekati benar, itu The Exorcist, itu mendekati benar. Tapi itu tetap ada unsur-unsur dramatisasi yang tidak begitu juga gitu ya. Yang lain-lain itu sesungguhnya hanya unsur dramatisasi, tidak
Tidak bermaksud mengajar Anda tentang pengusiran setan. Dan jangan dipercaya. Gitu. Dan sebaiknya memang jangan nonton film horor juga. Karena film horor bisa menjadi pintu. Saya katakan bisa ya. Saya katakan bisa. Jadi kalau Anda senang film horor, berpikirlah ulang. Karena apa? Ini menyimpang sedikit. Tapi ini praktis kan. Karena film horor membuat sensasi kita. Dalam arti ya indera-indera kita menjadi terbayang dengan setan. Mengarah ke sana gitu loh. Itu yang saya maksud menjadi pintu masuk. Jadi kalau Anda senang film horor, berpikirlah ulang. Saya tidak melarang, tapi saya menganjurkan dengan sangat. Karena itu bisa menjadi pintu untuk kehadiran musuh yang jahat. Bukan selalu ya, tapi itu bisa menjadi pintu. Terutama kalau Anda dalam keadaan dosa mortal. Nah, itu. Jadi film horor itu, mohon maaf kalau di sini ada pembuat film ya. Saya tidak melakukan black campaign, tapi saya mengajar menurut ajaran gereja Katolik ya. Sebagai presbiter ya, saya harus mengatakan apa yang diajarkan gereja Katolik ya. Memang nggak ada ajaran mengenai film horor, tapi ini kita bisa simpulkan dari pengajaran-pengajaran terkait dengan eksorsisme. Saya katakan bisa menjadi kecenderungan membuka pintu. Kecenderungan ya, bukan pasti ya. Kembali ke sini. Cerita saya tadi kan terkait dengan Padre Sigia. Jadi Keuskupan Agung Manila punya komisi eksorsisme. Tidak hanya komisi kitab suci ya, itu penting ya. Tapi juga punya ya. Di dalam komisi eksorsisme itu ada tim. Jadi ada para presbiter. Presbiter itu berarti romo ya imam sebagai eksorsis. Tapi juga dibantu di sana ada psikolog, ada psikiater, ada dokter medis. Yang kalau ada pasien kemudian didatangkan dokter medis untuk periksa apakah memang penyakitnya bisa dijelaskan secara medis atau tidak. Dicek dulu. Nanti juga ketemu dengan psikolog. Wawancara dulu. Jangan-jangan ini memang miring karena stres gitu. Karena stres sebab psikologis gitu ya. Jadi sebenarnya pengusiran setan dalam gereja Katolik itu sangat ilmiah. Ada ilmunya. Dan bukan seperti yang Anda gambarkan seperti tiba-tiba datang, wah, enggak begitu. Anda nanti searching saja. Komisi Eksorsisme Keuskupan Agung Manila, itu ada websitenya ya. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, kayaknya Commission of Exorcism gitu ya. Ketik saja Commission of Exorcism Archdiocese of Manila gitu. Kira-kira begitulah. Nanti Anda searching, itu mereka punya websitenya supaya dapat Anda mempelajari lebih dalam mengenai itu. Jadi ada kepastian mengenai musuh yang jahat. Nanti kalau sudah jelas bukan medis, bukan psikologis, barulah ini berarti kehadiran yang jahat. Baru dilakukan eksorsisme. Jadi seperti itu. Dan di dalam kanon 1172 dijelaskan bagaimana peraturan dalam gereja Katolik. Pada paragraf yang pertama, demikian bunyinya, tak seorang pun dapat dengan legitim melakukan eksorsisme yang dimaksudkan di sini eksorsisme besar. Buktinya apa? Karena kalimat lanjutannya, terhadap orang yang kerasukan, nah itu poinnya. Kerasukan berarti eksorsisme besar yang dilakukan. Kecuali memperoleh izin khusus dan jelas dari ordinaris wilayah, uskup maksudnya. Orang kalau mau melakukan eksorsisme besar, eksorsisme yang sesungguhnya terhadap posesio, itu harus punya izin khusus dan jelas. Seperti apa izinnya? Seperti ini. Izin dari atau oleh ordinaris wilayah diberikan kepada imam yang unggul dalam apa? Kesalehan. Nah, orangnya harus suci. Ini syarat pertama. Pengetahuan. Pengetahuan maksudnya apa? Ya tahu tentang dunia eksorsisme. Tahu yang seperti saya katakan ini. Poin satu ini saya nggak punya nih kesalehan nih. Ya menujulah ya, tapi ya nggak bisa disebut saleh gitu ya. Pengetahuan saya punya sedikit lah. Kebijaksanaan ya agak ada. Integritas. Nah itu 4 syarat. Ini berat sekali. Orangnya harus suci, tahu tentang eksorsisme, dunia roh, dunia setan, sangat bijaksana, nggak pernah menyakiti orang, nggak pernah omongannya itu kasar, nggak pernah orang itu kok dikit-dikit ngomel, nggak, itu namanya kebijaksanaan, integritas hidup, apa yang diomongkan dilakukan, dan terutama tidak melakukan dosa mortal dan berusaha sedikit mungkin menghindari dosa venial. Ini syaratnya, berat. Maka mungkin karena itulah di Indonesia hampir tidak ada eksorsis. Oke, saya mengajak untuk mengingat poin yang sudah tadi bagian depan saya sampaikan, yaitu KGK 1673 tadi, yaitu mengenai eksorsisme itu sendiri. Kita harus ingat saudara-saudari, tadi saya sudah katakan, eksorsisme dalam gereja Katolik itu jangan pernah dibayangkan seperti yang Hollywood, wow, pok.
Bukan orang melawan setan, bukan. Karena inti dari eksorsisme adalah doa. Itu intinya. Jadi bukan peperangan melawan setan, karena yang berperang melawan setan adalah malaikat-malaikat Allah. Jadi pengertian dasarnya ini dulu kita perbaiki dari akarnya. Banyak orang itu menganggap kalau eksorsisme atau pengusiran setan adalah melawan setan, berperang dengan setan. Dalam arti kita sendiri yang berperang dengan setan. Hello! Setan tidak berwujud, setan makhluk roh murni. Bagaimana kamu yang punya materi bisa melawan setan, sedangkan setan nggak kelihatan? Gimana kamu mau melawannya, saudara? Haleluya, saudara. Jadi pengertian dasarnya kita perbaiki dulu. Bukan kok kita sok gagah-gagahan mau melabrak setan, enggak. Karena inti eksorsisme adalah doa. Perhatikan. KGK dengan jelas mengatakan, gereja secara resmi dan otoritatif berdoa. Jadi itulah inti eksorsisme. Berarti eksorsisme itu berarti sebenarnya apa? Permohonan kepada Tuhan agar Tuhan, kasih Allah mengalahkan serangan setan. Karena kasih Allah jauh melampaui apapun termasuk dosa kita, bahkan juga termasuk serangan setan. Itulah inti eksorsisme. Jadi jangan pernah gagah-gagahan melawan setan. Ya, kamu itu siapa kok melawan setan? Setannya nggak kelihatan, kamu kelihatan kok gimana mau melawannya? Omong kosong itu. Jadi ini perbaiki dulu ya. Ini inti penting untuk pemahaman mengenai eksorsisme. Doa itu intinya. Jadi simpelnya bagaimana sih? Kalau kita mengikuti atau melakukan eksorsisme, kita sesungguhnya berdoa kepada Tuhan. Bahasa simpelnya, Tuhan ini ada musuh nggak kelihatan, saya nggak bisa lawan. Tuhan tolong dong kirim para malaikatmu untuk mengalahkan musuh ini. Itu eksorsisme. Jadi permohonan kepada Tuhan. Bukan kok kita keren-kerenan mau gitu ya. Ini perbaiki dulu pemahaman Anda. Karena saya kok hampir yakin banyak orang Katolik nggak paham mengenai inti dari eksorsisme itu apa gitu. Karena yang didengarkan adalah ya tadi itu ya. Acara-acara televisi, acara channel-channel YouTube mengenai dunia gaib yang sesungguhnya tidak mengajarkan apapun terhadap iman kita. Bahkan saya boleh menjamin acara televisi, channel YouTube yang membahas alam gaib hampir nol dalam soal mengajarkan yang benar terkait dengan alam gaib. Karena semua adalah deception, penipuan oleh roh jahat. Ketika Anda tahu mengenai ilmu eksorsisme, demonologi, mempelajari, Anda akan mengerti semua yang dikatakan oleh channel-channel tentang alam gaib, televisi itu semuanya nggak ada yang benar secara Katolik. Masalahnya adalah kita menontonnya. Banyak orang Katolik menontonnya dan menganggap itu benar dan menjadikannya referensi. Kita nggak bisa bilang haleluya saudara di sini sekarang. Kyrie eleison yang harus bisa kita bilang. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Karena hamba-hambamu banyak disesatkan, ya Tuhan, oleh info-info yang bukan dari Katolik Tuhan. Nah itu. Maka tidak usah nonton yang gitu-gituan. Kalau Anda belum ngerti yang Katolik, mending nonton yang Katolik. Tapi masalahnya, sumber-sumber yang Katolik tidak banyak. Kyrie eleison lagi, Kyrie eleison lagi. Lalu kita mengenal dua jenis eksorsisme. Jenis pertama itu eksorsisme besar, yang kedua eksorsisme kecil. Sesungguhnya yang dimaksudkan istilah eksorsisme adalah yang besar itu. Sementara yang kecil itu namanya deliverance prayer. Jadi kalau kita bicara mengenai eksorsisme, sesungguhnya yang dimaksud adalah yang besar itu. Maka di sini memang istilahnya menjadi tumpang tindih. Maksudnya begini, istilah eksorsisme itu makna pertama memang menyangkut semua pengusiran setan. Mau deliverance, maksudnya mau yang kecil maupun yang gede, semua disebut eksorsisme. Tetapi di dalam terminologi, umumnya sebutan eksorsisme itu memang berlaku untuk yang besar ini. Sementara yang kecil disebut deliverance prayer. Oke, jangan terlalu bingung mengenai terminologi ya. Jadi maksudnya istilah eksorsisme itu digunakan untuk dua hal. Untuk menyangkut seluruhnya atau untuk menyangkut yang besar saja. Oke, semoga nggak bingung yang dimaksudkan. Jadi sesungguhnya kalau bicara mengenai eksorsisme termasuk di dalam KGK tadi, yang dimaksudkan terutama yang besar. Kegunaannya seperti apa? Bedanya apa? Kita akan lihat mengenai perbedaannya. Eksorsisme maksudnya yang besar.
Setelah ini kalau saya bicara mengenai eksorsisme, ingat baik-baik, itu sama dengan eksorsisme besar. Kita sepakati dulu supaya nanti Anda nggak bingung ya. Karena memang eksorsisme juga mencakup dua-duanya, tapi ini saya mau bedakan seperti ini. Karena ini memang kebiasaan yang dipakai sebagai terminologi. Eksorsisme atau eksorsisme yang besar, itu ritus liturgi resmi gerejawi. Yang kedua, deliverance, itu doa pribadi orang beriman. Dua-duanya ini pengusiran setan, tetapi jenisnya berbeda. Tujuannya sama, mengusir setan, mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengalahkan kuasa jahat, tetapi modusnya berbeda, modus operandinya berbeda. Bedanya bagaimana? Untuk yang eksorsisme besar atau simpelnya eksorsisme, itu hanya dapat dilakukan oleh eksorsis seorang imam yang ditunjuk uskup mendapatkan izin tadi, sudah kita bahas dalam kanon tadi itu, KHK tadi itu, kitab hukum kanonik. Jadi bahkan seorang presbiter sekalipun tidak bisa melakukan itu. Saya contohnya. Jadi saya bukan seorang eksorsis, maka saya tidak bisa melakukan eksorsisme dalam arti yang besar. Hanya seorang imam eksorsis yang bisa melakukan. Karena apa? Liturgi resmi gereja. Sementara deliverance prayer itu doa orang beriman. Anda beriman nggak? Beriman berarti Anda bisa. Kita semua bisa. Mau dia uskup, mau dia presbiter, mau dia diakon, mau dia laici. Kita semua itu persis seperti yang disebut dalam Injil Markus 16 ayat 17 tadi. Tanda-tanda menyertai orang-orang yang beriman, yang percaya. Berarti kita semua juga bisa. Tapi di dalam kerangka deliverance prayer ya, eksorsisme kecil, pengusiran setan yang kecil, namanya deliverance. Gereja Katolik membedakan keduanya. Kok dibedakan? Kan sama-sama mengusir setan, betul memang. Sama-sama mengusir setan dua-duanya ini. Mau exorcism, mau deliverance, dua-duanya mengusir setan, tapi ada bedanya. Untuk menggambarkan perbedaannya saya menggunakan bahasa Jepang supaya Anda tahu perbedaannya bagaimana sih. Saya pakai analogi Jepang. Jepang itu jelas dan gampang untuk membedakan keduanya. Kita mulai dari yang eksorsisme atau yang besar tadi itu ya. Eksorsisme itu seperti misa. Maksudnya bagaimana? Misa itu kan doa juga, tapi harus dilakukan secara resmi. Artinya yang memimpin harus ada kewenangan. Berarti kan nggak semua orang bisa memimpin misa, bisa melaksanakan misa. Jadi eksorsisme harus dilakukan oleh imam, itu pun yang mendapat izin karena perbandingannya seperti misa. Doa juga, tapi khusus harus ada izin. Sementara yang kedua, deliverance, itu seperti doa rosario bayangannya. Ya. Bisa menggambarkan ini ya? Oke, simak baik-baik ya. Eksorsisme dan deliverance itu kan kira-kira mirip dengan misa dan doa rosario dalam hal status. Maksudnya baik misa maupun doa rosario itu sama-sama berdoa kepada Tuhan kan. Misa juga berdoa kepada Tuhan. Rosario juga berdoa kepada Tuhan. Tetapi berbeda syaratnya dan keadaannya. Contohnya, misa yang memimpin harus imam. Rosario kan tidak. Semua orang beriman bisa nggak doa rosario, memimpin doa rosario? Bisa. Anak kecil, anak TK pun bisa kalau dia bisa melaksanakan tugasnya gitu. Ya ini. Jadi eksorisme hanya oleh imam yang ditunjuk mendapat izin, deliverance semua bisa. Anda bisa, kamu bisa, kita bisa. Jadi kalau kita sekarang dalam konteks ini, karena kita bukan eksorsis, konteks yang kita bicarakan sebenarnya di sini ya sesungguhnya. Deliverance prayer karena itu doa pribadi orang beriman. Seperti rosario kan. Kalau misa kan bukan doa pribadi, itu doa gereja resmi. Kalau rosario pribadi atau pribadi yang berkumpul berdoa bersama, tapi kan hakikatnya pribadi sama dengan deliverance prayer. Itu saya gambarkan untuk memberi perbandingan apa bedanya, kenapa dibedakan. Berarti kita semua bisa. Jadi di sini kamu bisa, kita semua bisa. Jangan lagi menggunakan istilah Romo ini bisa. Kamu juga bisa. Kalau yang dimaksud pengusiran setan dalam kerangka deliverance prayer. Ingat Markus 16 ayat 17 itu landasan Alkitabiahnya. Jadi jangan takut lagi melawan kuasa setan. Tapi ingat Yakobus 4 ayat 7 ya. Jangan berani melawan kalau kamu tidak tunduk kepada Allah. Kembali ke situ pokoknya saya ingatkan ya. Orang bisa, kita orang bisa. Betul ya. Dorang bisa, kita semua bisa. Kita bisa. Kamu bisa. Jadi jangan lagi menggunakan istilah bisa untuk menyebut yang soal-soal mengusir. Romo ini bisa, tante itu bisa, cici itu, mas itu bisa. Kamu juga bisa. Nah ini ya.
Banyak misleading kalau seputar setan itu. Namun tidak berlaku untuk semua jenis aktivitas setan. Kita ingat aktivitasnya kan tadi ada 4. Deliverance hanya berlaku untuk 3 ini. Investasi, veksasi, obsesi. Disinilah deliverance bekerja. Jadi kalau ada tempat atau ada benda, kamu berdoa juga bisa. Itulah kan yang sering dilakukan oleh kelompok karismatik. Dalam hal ini saya memuji kelompok karismatik. Karena kelompok lain dalam gereja Katolik tidak ada yang melakukan itu. Kalau kamu mau ikut seminar hidup dalam roh, itu bagian pertama kan membuang jimat, melepas susuk, segala macam. Umumnya di tong itu kemudian didoakan. Kadang-kadang oleh Romo, kadang-kadang juga oleh pembimbing yang di situ. Laici, bisakah? Bisa, nggak masalah. Karena itu bagian dari investasi di situ. Veksasi, obsesi, deliverance bekerjanya di situ. Tetapi untuk posesio, untuk kerasukan itu harus menggunakan eksorsisme yang sesungguhnya yang kita sebut eksorsisme besar tadi itu. Ini harus izin uskup dan seterusnya. Tapi kalau kita mendoakan di sini, tidak ada masalah. Jadi gitulah perbedaannya. Kita sudah mulai paham sedikit, semoga ya. Saya menjelaskannya agak cepat memang, karena memang bahannya luas sekali mengenai eksorsisme. Itu pun juga nggak jelas-jelas amat, saya yakin ya. Mohon maaf, karena memang ini mungkin perkara yang nggak terlalu gampang juga. Sekali lagi mohon maaf, saya bukan bermaksud mengunggulkan diri, memohonkan diri, tidak. Ini semata-mata karena rahmat Tuhan, sehingga saya 2011 dan 2012 mendapat kesempatan untuk pelatihan atau kursus eksorsisme. Saya ditabiskan 2011, bulan Februari. Dan pada saat saya ditabiskan, saya nggak paham apa-apa mengenai dunia roh, saudara. Jadi ini saya mau sharing ya, mau sharing sedikit mengenai ini. Supaya juga Anda tahu, saya ditabiskan 2011. Saya seorang presbiter gereja Katolik dan saya nggak tahu tentang roh. Saya banyak kebingungan mengenai dunia roh. Roh orang mati itu bagaimana, kemana? Bagaimana statusnya? Apakah benar 40 hari itu masih beredar? Lalu kalau gentayangan itu roh apa? Apa itu jin, apa itu kuntilanak, apa itu pocong, apa itu grandong, apa itu gondoruo? Saya nggak ngerti dan nggak bisa membedakan itu semua. Bingung. Apalagi menyangkut dengan setan dan sebagainya, pengusiran eksorsisme apa lagi? Nggak ngerti. Padahal gereja Katolik punya ilmu namanya demonologi. Memprihatinkan kan? 2011 saya ditabiskan imam, nggak ngerti apa-apa. Bagaimana saya bisa mendampingi umat, mengarahkan mengenai dunia itu. Mengenali roh jahat itu. Wong saya nggak kenal roh jahat itu apa. Dan saya kok meyakini cukup banyak presbiter, rekan-rekan saya tidak paham mengenai ini. Karena pendidikan kami tidak ada satupun mengenai ini. Demonologi tidak ada lagi. Eksorsisme tidak. Bahkan sebagai pengetahuan kognitif itu tidak ada, nggak paham. Bersyukur itu semata-mata karena berkat Tuhan, rahmat Tuhan yang menjawab juga keingintahuan saya. 2011 saya diizinkan Tuhan melalui Father Sikia, saya mengerti ini. Dibukakan wawasan saya. Saya getol melakukan pelayanan paling kurang penyadaran mengenai ini justru karena saya menyadari orang Katolik banyak disesatkan. Dan kita dengan sukarela disesatkan karena mencari sumber yang non-Katolik. Masalahnya, sumber Katolik juga nggak banyak. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oke, lanjutkan. Saran rujukan, ini bagian terakhir. Supaya Anda menambah wawasan. Kalau bisa Anda kejar di sini ya. Rujukan berarti itu sumber-sumber. Supaya paling kurang Anda mendapat sumber yang benar dari sumber Katolik. Yang pertama tidak lain dan tidak bukan katekismus gereja Katolik. Saya sebutkan dengan pasti bagian-bagian mana yang Anda harus dalami sejauh itu menyangkut dunia roh, demonologi, dan apa itu setan, dan malaikat hubungannya, dan sebagainya. KGK 325 sampai 336. Kemudian lanjut 350 sampai 352. Lanjut lagi 391 dan 395. Dan juga 414. Dan seputar yang itu Anda pelajari. Jadi sebenarnya katekismus gereja Katolik sudah mengajarkan dengan sangat jelas. Bukunya warna biru ini. Saya kira juga di internet sudah ada di imankatolik.co.id kayaknya. Tapi saya tidak bisa menjamin apakah teksnya sama persis atau tidak.
Karena memang itu bukan terbitan resmi yang di internet maksudnya, bukan website resmi dari yang menerjemahkan katekismus ini, yaitu Konferensi Wali Gereja Nusa Tenggara ya. Jadi itu Anda bisa mempelajari. Tapi kalau mau yang berbahasa Inggris ada di Vatikan VA ya. Ini situsnya. Di situ ada Catechism of the Catholic Church di situ ya. Diklik nomor 2 ini ya. The Bible di bawahnya ya. Alamatnya di situ. Susah ngomong www gitu ya. www.vatican.va. Nah, ini nanti Anda klik, nomornya sama. Nanti tinggal Anda klik di situ. Ada beberapa pilihan. Saya kira kalau Inggris umumnya orang bisa sedikit mengerti ya. Jadi ini rujukan-rujukan yang perlu Anda pelajari terkait dunia ini ya. Dunia yang kita bicarakan ini maksudnya ya. Selanjutnya Anda bisa klik YouTube Catkit. Jadi Anda klik Catkit Alam Gaib, masuk ke YouTube Catkit atau ke playlist Catkit. Kalau Anda bingung atau gaptek, aduh pusing Rama, masuk aja ke YouTube, di bagian searching itu Anda klik Catkit Alam Gaib, muncul. Catkit Setan, muncul. Catkit Roh Jahat, muncul. Catkit Rama Bayu Setan, muncul. Jadi tinggal klik atau searching ya. Selanjutnya Anda juga bisa pergi ke Katolik Media. Ini kami sahabatan ini ya. Katolik Media dan Catkit ini dua situs yang sahabatan. Dan Anda sedikit banyak bisa mempercayai karena di baliknya ini kan presbiter ya. Kalau yang bukan presbiter Anda paling kurang patut mewaspadai kalau situs Katolik atau apa. Jangan terlalu dipercaya kalau itu bukan presbiter atau otoritas gereja yang berwenang mengajar. Jadi untuk dunia internet, YouTube dan sebagainya pun kita juga perlu filter ya. Jangan ditonton semua lalu dipercaya kalau sejauh terkait dengan ajaran iman maksud saya. Kalau yang untuk senang-senang ya silahkan ya, yang lucu-lucuan. Jadi Anda bisa klik ke Katolik Media, sama metodenya Anda cari alam gaib, Anda cari setan atau apa. Ini salah satu yang video yang cukup banyak ditonton, 1 juta lebih. Untuk channel Katolik sudah banyak ya. Jadi Catkit, Katolik Media itu dua yang dapat Anda andalkan karena di baliknya itu para presbiter yang memberikan pengajaran. Selanjutnya ini satu-satunya buku dalam bahasa Indonesia yang bicara mengenai eksorsisme. Ini buku yang juga menjadi sumber saya. Tentu memang sumber yang paling utama dari pelatihan yang saya dapat dari Father Sikia, tapi ini juga memberkaya. Ini ditulis oleh Reverendus Pater Robini Marianto dari Ordo Pengkhotbah atau Ordo Pewarta, OP ya. Beliau tinggal di Pontianak sekarang. Carilah buku ini. Halo Romo Marianto, Romo Robini, saya promosikan bukunya. Laku ya. Tapi bukan supaya laku, bukan itu intinya, enggak ya. Tapi intinya Anda tahu, karena ilmu yang ada di sini dijamin benar, karena beliau juga mempelajari mengenai eksorsisme. Beliau juga belajar salah satunya kepada Father Sikia pada waktu beliau ada di Manila ya. Yohanes Robini Marianto, Romo Robini, biasanya dipanggilnya begitu. Judulnya ini, bukunya ini ada 2 macam, ada yang bersampul biru, sepertinya itu edisi yang belakangan, ada yang sampul putih. Yang saya punya itu yang sampul putih, tapi tampaknya perubahannya tidak banyak, hanya merupakan perubahan redaksional. Dan ini saya bisa katakan satu-satunya buku gereja Katolik dalam bahasa Indonesia yang membahas eksorsisme dan dunia roh atau dunia roh jahat atau dalam istilah teknisnya demonologi. Cari, tapi jangan fotokopi ya, beli ya, supaya tidak pembajakan ya. Kalau buku demonologi tentang setan kamu membajak malah salah itu nanti. Ini satu-satunya. Halo Romo Robini, salam dari Rama Bayu ya, Romo Robini. Kalau mungkin mau menyaksikan atau mendengar, atau kalau ada umat yang Anda kenal Romo Robini, tolong sampaikan salam saya kepada Romo Robini yang terhormat, yang sangat luar biasa usahanya memberi kita wawasan mengenai eksorsisme itu apa. Cari dan baca, bukunya nggak terlalu tebal, tapi isinya luar biasa. Bahkan pengetahuan-pengetahuan teologis pun cocok. Kalau untuk KPKS cocok ini. Kan sudah tingkat lanjut kalau KPKS ya. Selanjutnya ini buku yang dalam bahasa Inggris, yang bahasa Inggrisnya simple, tetapi muatannya sangat luar biasa, sangat dapat dipercaya. Ini juga ditulis oleh seorang imam, yaitu Father Vincent Lambert ya. Anda bisa
Ini Lampert ya, bukan Lama Rudut ya. Lama Rudut kan tadi Romo Lama tadi ini ya. Vincent Lampert ya, judulnya Exorcism. Ini salah satu buku yang bisa Anda baca. Saya sih merekomendasikan dalam bahasa Indonesia yang ini, dalam bahasa Inggris yang ini. Ini semua cocok dan sesuai dengan apa yang saya pelajari dengan Father Sikia. Jadi ketika saya baca buku, selain ingin menyerap ilmunya, saya juga cek, saya juga mencoba lihat apakah cocok, oh ternyata klop. Jadi memang ilmunya satu, yaitu berbasis pada landasan ajaran iman gereja Katolik. Ini cari nanti silahkan supaya Anda bertambah dalam hal keilmuan mengenai dunia seperti ini. Demikian yang sudah dapat saya sampaikan, panjang lebar, tapi sesungguhnya waktu masih kurang banyak sesungguhnya kalau bicara mengenai ini. Tapi itulah, saya bisa saja menyingkat, tapi saya lebih memilih menyampaikan semuanya saya sampaikan, ini habis-habisan pokoknya. Nggak ada lagi yang bahan lain, tapi sebenarnya ini pengantar sekilas pandang. Bagian per bagiannya masih bisa diuraikan lebih lanjut lagi. Demikian saya akhiri, Shalom Alaikum.